Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Muhammad Faisal dengan NIM 073022000006. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah Geoteknik Tambang. Untuk yang pertama ada penjelasan tentang longsoran baji. Longsoran baji atau wedge sliding adalah jenis longsoran yang terjadi ketika dua atau lebih bidang diskontinuitas batuan saling berpotongan dan membentuk sebuah baji yang berpotensi meluncur sepanjang garis interseksi tersebut. Stabilitas baji ini bergantung pada orientasi bidang diskontinuitas, sudut gesekan dalam batuan, tekanan air pori, dan geometri lereng. Longsoran baji sering terjadi di lereng dengan rekahan yang sejajar atau mendekati arah kemiringan lereng, serta dapat dipicu oleh faktor-faktor seperti getaran seismik atau beban tambahan. Penanganan longsoran baji melibatkan pengurangan kemiringan lereng, pemasangan baut batuan untuk meningkatkan kohesi, serta sistem drainase untuk mengurangi tekanan air pori. Longsoran baji sering terjadi di lapangan. Longsoran ini disebabkan oleh dua bidang lembah atau lebih yang saling berpotongan sedemikian rupa hingga membentuk baji terhadap lereng. Lalu ada longsoran toppling. Longsoran toppling adalah terjadi ketika blok-blok batuan yang hampir vertikal atau miring ke arah lereng kehilangan kestabilan dan mengalami rotasi ke arah luar lereng. Longsoran ini umum dijumpai pada batuan dengan struktur kolumnar atau blok yang sangat curam. Penyebabnya meliputi gravitasi, tekanan air dalam retakan, serta gaya seismik yang memicu rotasi dan pergerakan blok batuan. Berdasarkan jenisnya, longsoran toppling dapat berupa flexural, blok, atau secondary toppling. Penanganan meliputi penguatan lereng dengan kabel jangkar atau baut batuan, pengurangan ketinggian atau kemiringan lereng, serta pembangunan dinding penahan untuk mencegah pergerakan lebih lanjut. Lalu ada soal yang kedua. Yang pertama yaitu kesetimbangan batas atau limit equilibrium. Analisis kestabilan lereng dengan metode kesetimbangan batas (limit equilibrium) digunakan untuk menilai stabilitas lereng berdasarkan asumsi bahwa potensi longsor terjadi saat lereng mencapai kondisi kesetimbangan batas antara gaya penggerak dan gaya penahan. Metode ini mengasumsikan bahwa lereng berada di dalam kondisi keseimbangan hampir gagal atau batas kegagalan. Dengan kata lain, gaya pendorong yang bekerja pada lereng hampir sama dengan gaya penahan yang mengontrol stabilitas lereng. Metode ini merupakan pendekatan yang paling umum digunakan dalam geoteknik untuk menganalisis kestabilan lereng tanah dan batuan. Metode ini melibatkan pembagian massa tanah atau batuan menjadi beberapa irisan dan menghitung keseimbangan gaya dalam arah horizontal dan vertikal. Salah satu teknik yang umum digunakan adalah metode Bishop yang disederhanakan yang mempertimbangkan momen dan keseimbangan gaya geser pada setiap irisan. Lalu ada metode numerik atau numerical analysis. Metode numerik atau numerical analysis adalah pendekatan berbasis perhitungan matematika yang digunakan untuk menganalisis stabilitas lereng secara detail, terutama pada kasus dengan kondisi kompleks. Metode ini mempertimbangkan deformasi, perubahan sifat material, dan interaksi antar elemen dalam massa batuan atau tanah. Beberapa teknik yang umum digunakan adalah finite element method atau FEM, dan finite difference method atau FDM, dan discrete element method atau DEM. FEM sendiri membagi massa batuan menjadi elemen-elemen kecil untuk menghitung perilaku setiap elemen, sementara FDM memanfaatkan grid untuk menganalisis perubahan variabel dalam ruang dan waktu. DEM di sisi lain memodelkan batuan sebagai kumpulan blok atau partikel yang berinteraksi melalui kontak. Metode numerik memungkinkan analisis rinci yang memperhitungkan faktor kompleks seperti geometri yang tidak beraturan, variasi sifat material, dan beban dinamis seperti aktivitas seismik. Meskipun membutuhkan data yang lengkap dan sumber daya komputer yang besar, metode ini sangat bermanfaat dalam perencanaan geoteknik tambang, terutama untuk memprediksi deformasi, distribusi tegangan, dan kemungkinan zona kegagalan sebelum longsoran terjadi. Lalu ada soal ketiga. Pada gambar tersebut menggambarkan analisis stabilitas lereng berdasarkan Factor of Safety atau FOS dan Probability of Failure atau POF dengan pendekatan probabilistik. FOS adalah rasio antara kekuatan lereng terhadap gaya yang bekerja, di mana FOS lebih dari 1,0 menunjukkan lereng stabil, sedangkan FOS kurang dari 1,0 menandakan lereng tidak stabil. Sumbu horizontal menunjukkan nilai FOS, sementara sumbu vertikal menggambarkan frekuensi atau peluang terjadinya suatu nilai FOS akibat variabilitas parameter geoteknik, seperti kekuatan material dan tekanan air pori. Area di bawah kurva distribusi FOS di sebelah kiri garis FOS sama dengan 1,0 menunjukkan POF, yang yaitu kemungkinan longsoran terjadi. Kurva biru sendiri menunjukkan kondisi dengan FOS rata-rata FOSA
sama dengan 1,35 dan POF rendah, yang di mana menandakan ketidakpastian kecil dan stabilitas yang baik. Sebaliknya, kurva merah menunjukkan FOS rata-rata atau FOS sama dengan 1,50, tetapi dengan POF lebih tinggi yang menunjukkan ketidakpastian yang lebih besar, meskipun nilai rata-rata FOS lebih besar. Hal ini menekankan pentingnya mempertimbangkan distribusi dan ketidakpastian parameter. Karena lereng dengan FOS tinggi tetapi ketidakpastian yang besar bisa lebih beresiko daripada lereng dengan FOS lebih rendah, tetapi lebih stabil secara probabilistik. Lalu ada gambar yang B. Gambar tersebut menunjukkan kriteria kestabilan lereng berdasarkan Capman nomor 1827 tahun 2018. Kriteria ini dikategorikan berdasarkan jenis lereng atau tunggal atau individual, multi-bench atau interrem, dan global atau keseluruhan, serta tingkat keparahan seperti rendah, sedang, dan tinggi. Setiap kategori memiliki parameter faktor keamanan minimum atau FK-min dalam kondisi statik dan dinamik, serta probabilitas kegagalan maksimum atau PK-max dengan nilai peluang FK kurang dari 1. Tunggal atau individual, yaitu faktor keamanan minimum statik adalah 1,1, sedangkan untuk dinamik tidak ditentukan. Probabilitas kegagalan maksimum berkisar antara 25-50%. Sedangkan multi-bench atau interrem, yaitu pada tingkat keparahan rendah, F-min statik adalah 1,15 sampai 1,2, dan dinamik 1,0 dengan PK max 25%. Pada tingkat keparahan sedang, F-min statik adalah 1,2 dan dinamik 1,0 dengan PK max 20%. Pada tingkat keparahan tinggi, F-min statik 1,2 sampai 1,3 dan dinamik 1,1 dengan PK max 10%. Lalu ada soal yang keempat. Geological Strength Index atau GSI adalah sistem penilaian digunakan untuk menilai kualitas massa batuan berdasarkan kondisi geologi dan struktur geotekniknya. GSI menggabungkan faktor-faktor seperti tekstur, struktur, dan kondisi patahan batuan. Sistem ini dikembangkan oleh Hogg and Brown pada tahun 1997 dan digunakan untuk memperkirakan kekuatan massa batuan yang penting untuk didesain dalam rekayasa geoteknik dan pertambangan. GSI sendiri dihitung berdasarkan dua parameter utama, yaitu kondisi permukaan bidang patahan, dan yang kedua yaitu kondisi umum massa batuan. Lalu yang kedua ada Rock Mass Rating atau RMR, adalah sistem penilaian yang digunakan untuk mengukur kualitas massa batuan secara keseluruhan dengan mempertimbangkan beberapa parameter geoteknik. RMR ini dikembangkan oleh Biniowski pada tahun 1973 dan digunakan untuk menilai kestabilan massa batuan dalam proyek rekayasa, seperti terowongan, tambang, dan fondasi. RMR sendiri dihitung berdasarkan 5 parameter utama, yaitu kekuatan batuan asal, kualitas bidang patahan, termasuk jenis dan frekuensi patahan, lalu ada orientasi bidang patahan, ada kondisi air bawah tanah, eh, ada keberadaan dan frekuensi dislokasi, seperti fraktur atau patahan besar yang bisa mempengaruhi kestabilan. Lalu ada soal yang kelima. Yang pertama ada inspeksi geoteknik tambang. Inspeksi geoteknik tambang adalah kegiatan pemeriksaan lapangan yang dilakukan untuk menilai kondisi geoteknik di area tambang. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi bahaya geoteknik seperti longsor atau keruntuhan yang dapat mempengaruhi keselamatan operasi tambang. Inspeksi ini meliputi pemantauan kestabilan lereng, kondisi batuan, retakan, serta pengaruh faktor geologi seperti patahan dan kelembapan tanah. Lalu yang kedua ada pemantauan geoteknik. Pemantauan geoteknik tambang adalah kegiatan yang dilakukan untuk memonitor perubahan kondisi geoteknik di area tambang secara terus-menerus. Pemantauan ini melibatkan pengukuran dan pengamatan terhadap parameter geoteknik, seperti pergerakan tanah, deformasi lereng, tekanan, dan kondisi air bawah tanah. Tujuannya adalah untuk mendeteksi potensi bahaya atau perubahan yang dapat mengancam keselamatan tambang dan untuk memastikan kestabilan operasional jangka panjang. Sekian yang dapat bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.